Kurang lebih 1 jutaan tuh yang sekarang terdata yang sudah masuk dalam daftar hapus buku. Oke. Pertanyaannya, apa sih kriteria-kriteria pengusaha-pengusaha UMKM yang masuk dalam daftar hapus buku atau yang akan mendapatkan penghapus tagihan? Yang pertama, kalau di dalam di PP tersebut, yaitu yang piutang atau hutang maksimalnya 500 juta. Jadi dari 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta sampai 500 juta. Namun setelah kita klasifikasi itu rata-rata paling besar maksimal average-nya ya itu di antara di bawah 50 juta ke bawah tuh. Jadi which is itu rata-rata adalah penggiat UMKM kelas super mikro, bukan lagi di mikro tuh, super mikro dan ultra mikro. Ini yang tersebar nih di seluruh Indonesia, itu satu. Lalu yang kedua, dia sudah masuk dalam daftar hapus buku terhitung 5 tahun sebelum PP ini ditetapkan. Jadi 5 tahun yang lalu, jadi kita mundur aja ke belakang tuh. 5 tahun mereka memang sudah masuk dalam daftar hapus buku. Tapi yang masuk dalam daftar hapus buku baru 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu tidak. Jadi mereka yang sudah masuk dalam daftar hapus buku 5 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kami-kami ini semua? Poinnya saya mau sampaikan begini dulu. Biar kita fair ya, artinya kedua belah pihak fair. Di satu sisi saya punya tanggung jawab yang diamanahkan kepada kami Kementerian UMKM untuk memberikan motivasi dan pemberdayaan kepada pengusaha-pengusaha UMKM yang dimana kalian dulu telah bersepakat untuk mengambil pinjaman. Kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah pengaju pinjaman dengan pihak bank. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan dan dituntaskan oleh si peminjam. Itu dulu ya. Jadi jangan sampai dengan adanya kebijakan ini, sebagian dari pengusaha-pengusaha UMKM yang sebetulnya mereka sudah masih punya kemampuan daya juang, akhirnya menurunkan mental ataupun moral mereka untuk melunasi hutangnya. Ini juga menjadi catatan. Nah, yang ingin kita pertebal adalah bahwa program penghapus piutang ini yang betul-betul memang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk membayar, yang dimana Bank Himbara dalam hal ini 4 bank kita, mereka sudah punya listnya tuh. Nah, dari dulu tuh mau dihapus tagihkan tuh. Jadi ini box hapus buku, itu mau dipindahkan ke dalam box hapus tagih supaya mereka bisa diputihkan kembali dan mereka punya nafas barulah untuk mengajukan pinjaman kembali. Sebetulnya dari dulu sudah mau dilakukan itu. Kenapa tidak berjalan?